Perkenalkan, nama saya Zulfikarto Saputra dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan memaparkan hasil resum dari 4 pemateri yang kemarin berbicara di depan. Itu kita sebagai legislator muda harus memiliki critical thinking, collaboration, communication, dan creativity dalam diri mahasiswa. Terus adanya era disrupsi mengharuskan kita lebih cekatan dalam menyaring keluhan, masukan, saran, dan kritik mahasiswa kepada pihak birokrasi agar aspirasi serta permasalahan yang ada dapat terselesaikan. Terus adapun untuk menghasilkan legislator yang berintegritas, perlu adanya transparansi, partisipasi, daya tanggap, akuntabilitas, aturan hukum, konsensus, wawasan ke depan, efektivitas, efisiensi, dan yang terakhir ada profesionalisme. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Kemal Pasha dari Fakultas Teknik Universitas Tidar, program studi S1 Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan sedikit inti dari hasil resum saya dari acara Training Legislatif 1 yang mengusung tema menciptakan legislator muda yang berintegritas, berkarakter, dan aspiratif di era disrupsi. Adapun inti dari hasil resum saya yaitu mahasiswa memiliki kunci peranan yang sangat besar dalam ruang lingkup negara dan juga kampus. Legislator muda sebagai wakil mahasiswa yang memegang kunci regulasi tatanan kemahasiswaan dan berorganisasi harus memiliki critical thinking, berintelektual, beretika, dan adaptif guna menghadapi masalah atau problem yang muncul di setiap waktu. Dalam menjalankan fungsinya, legislator muda juga harus bersifat aspiratif terhadap masukan, saran, dan kritik mahasiswa. Itu saja inti dari hasil resum saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin menyampaikan pendapat saya mengenai TL1 kemarin, yaitu menurut saya TL1 kemarin sangatlah hebat dan mengapresiasi saya tentunya, di mana saya menjadi lebih mengerti dalam menjadi legislator muda, mulai dari legislasi, advokasi, pengawasan, dan kepemimpinan, dan tentunya juga menambah ilmu bagi saya sendiri dan teman-teman yang mengikuti TL1 kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Trianto dari Prodi Peternakan Universitas Tidar. Di sini akan menyampaikan resum acara training legislatif yang diselenggarakan oleh DPMKM Universitas Tidar. Yang pertama mengenai materi organisasi adaptif, di mana demografi yang terjadi saat ini memberikan keuntungan bagi Indonesia karena rata-rata usia produktif di Indonesia adalah 28,6 tahun, di mana akan memberikan bonus demografi yang harus kita manfaatkan secara positif yang sesuai dengan penyikapan yang kita lakukan, sehingga bonus demografi tersebut walaupun memberikan dampak negatif namun dapat kita minimalisir sehingga akan memberikan banyak pengaruh positif di Indonesia. Kemudian mengenai organisasi yang baik, diantaranya transparansi, partisipatif, daya tanggap, akuntabilitas, aturan hukum, konsensus, wawasan ke depan, efektivitas dan efisiensi serta profesionalisme. Kemudian materi yang kedua mengenai pengawasan, aspirasi, dan advokasi DPRD. Secara umum, fungsi pengawasan meliputi mengenai peraturan perda atau peraturan daerah, pengawasan terhadap pengawasan APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah, kemudian yang terakhir mengenai peraturan keputusan surat edaran kepala daerah. Dalam pembentukan perda ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh DPRD. Yang pertama mengenai tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengesahan atau penetapan, tahap pengundangan, dan yang terakhir adalah tahap penyebarluasan. Kemudian mengenai aspirasi, sebelum melakukan aspirasi, DPRD melakukan reses kepada masyarakat untuk mengambil aspirasi dari masyarakat sehingga dituangkan dalam pokok pikiran yang disajikan dalam tabel untuk disampaikan kepada anggota APBD.
Kemudian mengenai advokasi, DPR memiliki peran atau rantai penghubung aspirasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Kemudian materi yang terakhir mengenai penguatan fungsi legislasi dan legal drafting, di mana ada permasalahan dalam pembentukan perundang-undangan yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama mengenai masalah formil atau tata cara pembentukan, yang kedua mengenai karakteristik teks hukum tertulis, yang ketiga keberlakuan secara yuridis, yang keempat mengenai kapasitas SDM baik dari pembentuk, perancang maupun pelaksana. Kemudian bagian atau sistematika dari peraturan perundang-undangan diantaranya judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan yang terakhir adalah lampiran. Kemudian mengenai norma adalah aturan atau ketentuan atau kaidah yang digunakan sebagai panduan yang berfungsi sebagai memperjelas dari maksud kebijakan. Kemudian tata bahasa khusus yang lugas dan pasti. Kemudian yang terakhir bersifat publik. Mungkin mengenai kesan pesan selama acara TL1 kemarin yang telah diselenggarakan, acara TL1 memberikan saya wawasan atau pengetahuan yang lebih mengenai legislasi, sehingga saya akan berusaha menjadi legislator muda yang lebih baik ke depan. Kemudian selama penyelenggaraan, acara berjalan dengan cukup baik dan hikmat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Angga dari Fakultas Teknik. Dari training legislatif 1 ini saya mendapatkan kesempatan yang banyak sekali, bisa berdialog dengan teman-teman yang luar biasa, mendapatkan insight dari pemateri yang luar biasa juga. Dari training legislatif ini harapannya menjadi wadah bagi teman-teman mahasiswa yang ingin mengikuti organisasi legislatif atau mendapatkan ilmu tentang legislatif di ranah kampus. Itu saja dari saya, terima kasih.